Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran UAS Psikologi Pendidikan. Halo everyone, kenalin nama aku Dinda Zindia Stuti, NPM 22130530013 dari kelas 2A, mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Lampung. Nah, pada mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Profesor Dr. Solia MPD. Oke, pada kali ini aku bakal buat video pembelajaran mengenai program bimbingan dan konseling. Nah, apa aja yang mau kita bahas? Mulai dari pengertian, tujuan, jenis, ciri-ciri, serta peran guru. Yuk kita bahas selanjutnya. Langsung aja, pengertian bimbingan konseling menurut para ahli. Yang pertama, menurut Prayitno tahun 2003, yaitu sebagai suatu bentuk pelayanan untuk peserta didik baik secara perorangan maupun kelompok agar peserta didik mandiri dan berkembang secara lebih baik. Menurut Zainab, yaitu sebagai bentuk kegiatan yang integral di mana bimbingan dan konseling tak terpisahkan dengan layanan bimbingan yang lainnya. Kemudian menurut Fauzia, yaitu sebagai proses pemberian bantuan konselor yang dilakukan melalui wawancara untuk kemudian peserta didik mampu merencanakan masa depan yang lebih baik. Oke, tujuan bimbingan dan konseling. Tujuan umum dari bimbingan dan konseling adalah untuk membantu individu mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan minat bakat yang dimilikinya dengan latar belakang yang ada seperti latar belakang keluarga, pendidikan, status sosial, dan ekonomi. Next, ciri-ciri bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu adanya bentuk bantuan tenaga pendidik yang sudah ahli. Kemudian yang kedua, proses pemberian bantuan yang dilakukan dengan wawancara antara tenaga pendidik dan peserta didik. Yang ketiga, bantuan konseling diberikan kepada seseorang yang mengalami problema atau masalah. Selanjutnya, pelayanan bimbingan dan konseling dilaksanakan melalui berbagai layanan tertentu yang sesuai dengan kondisi atau situasi yang ada. Nah, pelayanan bimbingan dan konseling tidak boleh melanggar norma yang sudah ada di sekolah ataupun masyarakat. Oke, selanjutnya ke bidang layanan bimbingan dan konseling. Ada bidang akademik, sosial, pribadi, dan karir. Oke, selanjutnya layanan BK di sekolah ada layanan orientasi, yaitu sebagai tahap pengenalan, layanan informasi sebagai bentuk informasi dari guru BK, layanan pembelajaran, layanan konsultasi, layanan mediasi sebagai tempat penyelesaian masalah, dan layanan penguasaan konten, yaitu sebagai tempat pembahasan ataupun bimbingan dalam menguasai suatu konten ataupun suatu bidang dikala sedang belajar di sekolah, seperti lomba-lomba dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu peran guru BK di sekolah. Yang pertama, membantu siswa mengembangkan kemampuan belajar dalam mengikuti pendidikan dan belajar secara mandiri. Yang kedua, tempat mencurahkan segala keluh kesah. Yang ketiga, membantu siswa menangani atau memecahkan masalah-masalah pribadi. Yang keempat, membantu siswa agar dapat membuat pilihan atau keputusan karir secara tepat. Yang kelima, sebagai sahabat siswa. Yang keenam, membantu siswa menangani permasalahan sosial atau masalah yang muncul dalam hubungannya dengan orang lain di sekolah maupun di lingkungan belajarnya. Wah, kita udah sampai di ujung nih teman-teman. Jadi kesimpulannya dari program bimbingan dan konseling adalah program integral yang dilakukan oleh sekolah atau pihak resmi sebagai bentuk dan arahan serta bantuan dalam penyelesaian masalah. Nah, bimbingan konseling ini diharapkan menjadi wadah dalam aspirasi dan penyampaian masalah dengan harapan dapat meminimalisir kekacauan mental serta dapat membentuk kepribadian yang lebih baik. Nah, khususnya di sekolah nih ya. Wah, kita udah selesai nih ya. Jadi itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.